Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Yusuf Fajrul Rahman, mahasiswa alternatif Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan proses konseling dengan simulasi konseling di mana nantinya akan ada saya sebagai konselor dan saudara saya sebagai konseling. Nah, jadi simulasi ini bertujuan untuk memperlihatkan proses konseling dari pembukaan, eksplorasi masalah, hingga penutupan, dan tentunya menggunakan teknik-teknik komunikasi konseling seperti mendengarkan aktif, klarifikasi, refleksi, dan juga empati. Untuk itu langsung saja kita ke videonya. Assalamualaikum, terima kasih sudah hadir pada hari ini. Saya Yusuf Fajrul Rahman sebagai konselor Anda yang nantinya akan memberikan konseling pada Anda hari ini. Sebelum itu, apakah Anda bersedia? Ya. Oke. Boleh perkenalkan diri, siapa Anda? Perkenalkan, nama saya Aditya Isawal, salah satu siswa di SMK Negeri 1 Kota Ternate, jurusan akuntansi. Oke, baik. Saya dengar kamu merasa gugup ketika berada di depan kelas, misalnya ketika presentasi atau hal lain. Apakah benar? Ya, betul. Oke, bisa ceritakan lebih lanjut? Jadi kalau presentasi di depan kelas itu berani sih, tapi kalau macam presentasi di depan orang banyak itu agak sering gugup gitu. Jadi kayak takut salah bicara atau salah apa gitu. Itu sih. Oke. Di depan orang lain tuh maksudnya bagaimana? Apakah di Jadi teman lain? kalau di kelas kan itu kan kenal semua dan gitu. Jadi kayak agak gak canggung gitu dah. Karena Karena kenal lama juga kan. Tapi karena kalau di depan di lapangan contohnya gitu kan, itu kan satu sekolah nih. Nah itu agak sering gugup juga sih, agak takut juga. Ya, saya mengerti sih. Karena kan kadang juga kalau misalkan kita mau menyampaikan sesuatu nih, apalagi kalau gugup, ya kan pasti apa yang dipikiran tuh pasti hilang gitu. Karena fokusnya kita bukan di apa yang kita pikirkan, tapi di orang banyak. Iya benar, seperti itu. Pernah kamu latihan ini latihan berbicara gitu, misalnya di depan cermin atau public speaking gitu? Iya. Ya sering juga, kayak apalagi kayak sekarang kan TikTok gitu kan. Nah itu kayak ada yang lewat dari FVP gitu yang kayak contoh latihan gitu kan, ada kayak latihan kayak ada teks gitu, baca hadap cermin, agak sering gitu sih. Kayak latihan berbicara, tapi kan beda juga kalau macam bicara sendiri sama orang lain dilihat gitu. orang. Kayak kalau sendiri mah, kalau biar cermin lagi kayak udah latihan, tapi esok mau presentasi gitu agak sering canggung juga, salah bicara juga gitu sih. Walaupun udah latihan udah banyak gitu, udah pas hari hanya lihat orang banyak, wah langsung kayak takut gitu, takut salah bicara ke apa gitu. Memang sih, karena yang kamu alami juga bukan hanya kamu gitu. Karena kan banyak orang gitu. Apalagi buat mereka yang kayak belum kenal kayak gitu kan, belum kenal siapa mereka gitu, kayak belum kenal apa kelebihan mereka, apa kekurangan mereka. Kamu udah tahu nggak apa kekurangan kamu? Tahu sih, kayak Apa? kayak itu berbicara di depan umum agak grogi gitu, Kurang percaya diri. kurang percaya diri gitu sih. Ya, kayak apalagi kayak takut gemetar tangan juga sih. Sering gitu juga sih, kayak kalau takut apalagi kayak banyak orang gitu, itu kayak tangan jaga gemetar gitu sih, jaga salah bicara gitu sih. Oke. Ya sih, karena kan kadang mungkin yang kita takutkan itu bukan apa yang orang lain lihat, tapi bagaimana sih reaksi orang nanti kalau kita bicara gitu. Apakah nanti kalau misalnya setelah berbicara, apakah dibully atau dikatain kayaknya tadi kurang deh. Ya kan? Takut pendapat orang lain padahal gitu. Pernah gak sih kamu merasa puas dengan presentasi gitu di kelas gitu, atau berbicara di depan umum gitu? Iya, di kelas. Nah, itu boleh diceritakan pada saat apa gitu? Pada saat presentasi kelompok sih, palingan gitu. Karena merasa puas karena teman-teman juga kayak mengapresiasi begitu ya, tepuk tangan gitu. Puji gitu. Terus kan presentasi di kelas nih, kali itu kamu jadi moderator atau pemateri atau gimana? Biasa kalau sering sih moderator, kalau paling sering itu moderator. Terus kalau pemateri? Pemateri kadang-kadang pemateri juga. Kalau Oke.
Terus nih kalau misalnya nih kamu dikasih tugas jadi materi nih, apakah dari beberapa hari atau pada saat sudah diberikan tugas itu kamu persiapan atau diskusi dulu dengan teman-teman nantinya ini seperti apa nantinya gitu? Ya kalau persiapan sih pastinya ada kan, kayak sebelum dari malam gitu, kayak besok mau presentasi malam udah persiapan gitu. Nah terus nanti kayak pas di sekolah gitu kan ada kayak pembagian maju duluan atau kayak nanti kalau macam Kelompok contoh mana? Kayak contoh kalau mau maju itu pastinya persiapan dulu, dan kita juga persiapan kayak bawa HP gitu kalau nanti ada yang kurang gitu dari apa materi yang udah kita persiapan, jadi kita nanti akan cari gitu dan Lihat lagi, baca lagi. Gitu. Oh, seperti itu. Oke. Jadi menurut kamu nih, selanjutnya nih ke depannya kalau misalnya kan sebentar lagi kan udah mau kuliah nih, ya kan sekarang kan semester 3, ya kan terus juga udah lulus apa kemarin? SNBP Di Universitas Hairul Ternate. Oke, jurusan? Akuntansi. Oh, oke kan bentar lagi mau masuk kuliah nih, insya Allah. Ada nggak sih strategi nantinya kalau misalnya di kelas pada saat dikasih tugas, ada strategi untuk presentasi lebih lancar lagi, apalagi ini kan skalanya kan lebih besar nih, apalagi ada teman-teman dari berbagai daerah di Maluku Utara atau mungkin juga bisa jadi juga ada dari luar gitu. Ada nggak strategi itu gitu? Palingan harus lebih belajar public speaking lagi gitu kan, karena masih gugup gitu. Palingan nanti belajar cari di internet kan banyak juga kan latihan-latihan itu. Oh iya sih, latihan kecil-kecilan, baca-baca lagi, kuasai materi. Oke, jadi saya rasa bagus ya, karena kalau misalnya kamu konsisten nantinya nih, ya kan karena kan udah apa namanya, tinggal dengar hasil kelulusan, ya kan kelulusan SMA. Oke, jadi saya rasa rasa cemas yang kamu alami ini perlahan-lahan mungkin hilang kalau kamu merasa percaya diri, kalau kamu merasa oh saya hebat kok, saya luar biasa, saya nggak perlu masukan dari orang lain kalau memang diri saya itu baik, seperti itu. Oke, jadi meskipun itu yang penting kamu tetap mencoba dan harus yakin bahwa kamu itu bisa. Oke, terima kasih sudah menghadiri konseling saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Down